Ibnul Arabi mengatakan, ya tidak ada satu hadis pun yang sahih yang berbicara tentang keutamaan kurban ini. Maka dalam kitab Targhib wa Tarhib ini, ya kalau kita lihat, ya maka di sini juga banyak hadisnya hadis dhaif. Ya ada yang mengatakan ya hasannya li ghairihi gitu ya, hasannya li ghairihi. Akan tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup bagi kita bahwasannya keutamaan kurban ini, kurban merupakan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Imam Ais bin Abdissalam mengatakan, inna syari'ata kullaha masoleh, yakinlah setiap syariat Allah itu pasti ada keutamaan, pasti ada hikmah, walaupun tidak dijelaskan secara gamblang dalam hadis. Hadis-hadisnya ini kalau kita lihat, ini dhaif hadisnya, lemah hadisnya. Walaupun maknanya benar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walaupun maknanya benar, akan tetapi kemudian apa? Banyak hadis-hadis yang lemah. Akan tetapi untuk fadilah amal, ya itu tidak mengapa. Sebagian ulama mengatakan untuk bab ya memotivasi kita dalam beramal, toh juga syariatnya sudah ada landasannya dari Quran dan Sunnah, maka tidak mengapa ya kita mengkaji hadis tersebut. Keutamaan kurban Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam serta akan mendapatkan kebaikan dari hewan kurban. Nah, yang pertama ya menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian akan mendapatkan kebaikan dari hewan yang disembelih. Dan ini maknanya pas, benar ya, dan maknanya benar ya. Saya sebutkan hadisnya. Wa hadzal hadis alladhi asyara ilaihi Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, rawahu Ibnu Majah wal Hakim, diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan Hakim, wa ghairihima ya, dan yang selainnya. Hadisnya dari Abi Daud, dari Zaid bin Arqam ya, dari sahabat Zaid bin Arqam qala, Zaid bin Arqam ini berkata, qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Rasul ini sedang kurban, sahabat-sahabat ngumpul sama baginda Muhammad, kemudian para sahabat pun bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadhil adhahi, apa makna kurban ini ya Rasul, hakikat kurban itu maknanya apa ya Rasul? Qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sunnatu abikum Ibrahim alaihissalam, kurban itu adalah sunnahnya bapak kalian Ibrahim alaihissalam. Jadi kurban Bapak Ibu yang dimuliakan Allah adalah sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau kita kemudian mengingat ya sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak punya anak sampai umurnya tua Bapak Ibu. Kemudian apa? Di usia yang tua tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan Nabi Ismail alaihissalam. Saking senangnya Nabi Ibrahim, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Maka kemudian apa? Melalui mimpi itu, dan akhirnya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Tapi ini jangan ditiru. Pak Ustadz, saya mau konsultasi, gimana Pak? Tadi malam saya mimpi Pak Ustadz disuruh oleh Allah untuk menyembelih anakku. Ini sama seperti Nabi Ibrahim Pak Ustadz. Bukan, ini bukan wahyu, ini syaitan Bapak Ibu gitu ya. Ya, maka jangan kemudian apa dilakukan ini ya. Ini Nabi Ibrahim langsung mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya Ismail. Maka kemudian dibawa ini Ismail ke atas bukit. Ketika mau menyembelih Ismail, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, laqad sadaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, dan itu adalah mimpi dariku. Kemudian engkau lulus dengan ujian ini. Digantilah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Ismail dengan seekor kambing. Maka ada para fuqaha yang mengatakan sesungguhnya sebaik-baik sembelihan kurban adalah wedus, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Mana dalilnya dengan ini, dengan ayat ini tadi?
Kalau seandainya ada hewan kurban yang lebih baik daripada kambing itu, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ismail dengan hewan yang lain. Tapi jangan sedih, Pak. Waduh Pak Ustadz, ini saya ini sapi ini tahun ini kan gitu ya. Kita tahun ini juga kurban sapi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pembahasannya tersendiri. Intinya sapi baik, kambing juga baik ketika kemudian apa? Kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sunnatu abikum Ibrahim alaihissalam, ya, bahwasanya kurban itu adalah sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian para sahabat berkata lagi, qalu wa malana fiha ya Rasul, yang akan kita dapatkan apa ya Rasul kalau kita berkurban? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bi kulli sya'ratin hasanatun, setiap satu helai dari rambut hewan kurban kita itu akan mendatangkan kebaikan. Sahabat mikir lagi ini, satu rambut satu kebaikan. Ada kambing dua jenis, kambing Jowo sama kambing gembel. Bulunya masih banyak mana Pak? Gembel kan gitu. Maka sahabat bertanya, fasuf ya Rasul, gimana ini kalau kambingnya ini kambing gembel ya Rasulullah, ini bulunya lebih banyak ya Rasul? Maka kemudian Rasul mengatakan, bikulli sya'ratin min sufin hasanah, setiap satu helai dari rambut wedus gembel itu akan mendatangkan kebaikan. Tapi jangan dibuat dalil, oh gembel lebih hebat daripada Jawa, padahal Jawa harganya lebih mahal. Dia mau beli yang Jawa nggak punya duit, dapatnya yang gembel, nggak mau kalah sama yang Jawa, gembel rambutnya lebih banyak, ya. Ya, maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwasanya yang hewan kurban ini akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan kurban yang kedua, kurban akan menjadi syafaat dan membersihkan jiwa. Keutamaan yang kedua, maknanya semuanya betul Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kurban ini akan menjadi syafaat dan membersihkan jiwa. Ini ada hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'amila adami, tidaklah seorang anak Adam melakukan suatu amalan pada tanggal 10 Dzulhijjah ahabba ilallahi, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min ihraqid dam, ya, dari menyembelih hewan kurban. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis ini menjelaskan kepada kita amalan yang paling dicintai oleh Allah pada tanggal 10 Dzulhijjah adalah ketika seorang hamba menyembelih hewan kurbannya. Disebutkan di sini, wa innahu la ta'ti yaumal qiyamah, dan sesungguhnya hewan kurban yang disembelih itu pada hari kiamat akan datang, bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa asy'ariha, dengan rambut-rambutnya, wa atlafiha, dengan kuku-kukunya, memberikan syafaat bagi orang yang berkurban. Sehingga pada ulama yang menjelaskan hadis ini menunjukkan luar biasanya keutamaan kurban. Kita bisa lihat dalam hadis ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa innahu la ta'ti, sesungguhnya pada hari kiamat hewan kurban itu akan datang dengan tanduknya. Tanduk, kita bayangkan tanduk. Wa asy'ariha, dengan bulunya. Wa atlafiha, dengan kukunya. Kalau kita perhatikan tanduk, bulu, kuku Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan anggota tubuh hewan yang tidak berguna. Tidak berguna. Ada di sini yang jualan, Pak Ustadz mampir ya di perapatan itu Pak Ustadz, di situ ada sate tanduk sapi misalnya. Tidak ada Pak, tidak berguna itu tanduk itu. Bulu itu juga tidak berguna, kuku itu juga tidak berguna. Bagian-bagian tubuh hewan kurban yang tidak berguna ini pada hari kiamat kelak memberikan manfaat yang besar, yang memberikan syafaat kepada orang yang berkurban. Maka kalau kita lihat orang-orang tua gitu ya, di kampung-kampung pelosok pedalaman ada mbah-mbah berkurban. Ditanya, mbah kenapa kok berkurban? Oh iya li, saya ini mau berkurban, mudah-mudahan li besok saya di surga bisa naik kambing ini keliling-keliling surga. Nah, itu Pak. Nah,
Nah, ini kalau orang-orang tua yang dulu nenek-nenek itu, dia korban, mau mbah korban, saya korban besok supaya bisa naik kambing saya ini di surga. Ini kiasan yang artinya apa? Dia berharap syafaat ya dari hewan kurban yang disembelihnya tersebut. Wa inna dam, sesungguhnya darah sembelihan hewan kurban la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ayaqa'a minal ard. Sesungguhnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menerima kurban seseorang, sudah langsung memberikan pahala kepada orang yang berkurban sebelum darah hewan kurban yang disembelih itu jatuh di atas tanah. Jadi kalau kita bahasakan ini ya, kambing ini belum disembelih itu sudah diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dikasih pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, fatayyibu biha nafsan, dan bersihkanlah jiwa kalian dengan kurban. Fatayyibu biha nafsan, dan bersihkanlah jiwa kalian dengan kurban. Ini hadis menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara keutamaan kurban itu dapat membersihkan jiwa kita, Bapak Ibu. Jiwa dari apa? Dari kotoran-kotoran, terutama bakhil, pelit, medit itu tadi. Ya, jadi orang itu kadang-kadang, masya Allah, kayak gini ya timbul rasa bakhil. Aduh, 3 juta Pak Ustadz ini, ya cuman untuk beli kambing doang, ya 3 juta. Ini kalau bisa 3 juta dibawa ke Ramayana itu lumayan Pak, itu bisa keliling-keliling beli baju baru kan gitu. Ini 3 juta untuk beli wedus ini Pak Ustadz, gimana ini kan gitu ya. Ya nanti dapatnya 1/3 doang kan gitu ya. Nah ini kemudian apa? Rasa bakhil, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berkorban Bapak Ibu, maka kemudian apa? Ya kita membersihkan hati kita ini. Ya kita membersihkan hati kita, ya kemudian apa? Hati kita, jiwa kita menjadi bersih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan berkurban ya yang bisa kita sebutkan. Dari pertemuan ini kita akan ringkaskan ya kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama yang dimaksud dengan kurban adalah mayudzakka taqarruban ilallahi ta'ala ya fi ayami nahri bi syara'itin makhsusatin. Yang dimaksud dengan kurban adalah hewan yang disembelih dalam rangka dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu kita yang sudah ya mendaftar kurban, mari kita ya luruskan kembali niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala dan disembelih hewan kurban kita pada tanggal 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13, dan batasnya adalah waktu maghrib bisyaraitin makhsusatin, dengan syarat dan ketentuan tertentu. Ini adalah pengertian kurban. Kemudian ya dalil kurban jelas di dalam Quran dan Sunnah. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah, dalam surat Al-Kautsar. Kemudian dalam hadis duha Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsain, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 ekor kambing. Kemudian hukum berkurban Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khilaf di kalangan fuqaha, akan tetapi jumhur ulama mengatakan hukum berkurban sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan bagi yang mampu. Oleh karena itu ya saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian yang kemudian belum mendaftarkan diri untuk berkurban, sedangkan kita memiliki kemampuan untuk berkurban, segera hubungi panitia. Segera hubungi panitia di masjid-masjid terdekat kita, berikan kurban terbaik kita. Ketika kita berkurban Bapak Ibu, kita sedang mempersembahkan sesuatu untuk Allah. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan yang lebih baik. Tidak ada ceritanya orang yang berkurban jatuh miskin. Ini kenapa kok bangkrut? Ya kemarin gara-gara berkurban Pak Ustadz. Insya Allah akan Allah mudahkan rizkinya, akan Allah Subhanahu wa taala ya berikan rizki yang melimpah ruah, kemudian akan diberkahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan berkurban, cukup keutamaan berkurban adalah kurban merupakan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Di situ banyak hikmah. Ibnul Arabi mengatakan hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan kurban adalah hadis-hadis yang dhaif, walaupun maknanya juga benar, maka tidak mengapa untuk bab fadilah amal, memotivasi kita untuk beramal. Di antara hadis-hadis tersebut, yang pertama, kurban merupakan sunnahnya Nabi Ibrahim dan kurban dapat membersihkan jiwa kita. Kemudian yang kedua,
hewan kurban akan memberikan syafaat bagi kita pada hari kiamat kelak. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.